Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Heru Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Kami akan Ya, melakukan update tentang situasi terkini ya yes. teman-teman. Ya, kalau Anda lihat kita pakai dress code itu warna hitam-hitam sebenarnya nggak sengaja, tapi memang situasinya sekarang membuat kita selain sedih juga kita berduka ya. Maka ada korban-korban Ya. jatuh ya. Selain untuk Afan yang sekarang sudah jadi martir, jadi simbol perlawanan, juga ada korban jatuh di Makassar yang dibakar kantor DPRD-nya ada 3 orang ASN. Saya mendengar katanya Ada juga empat ada orang. ada polisi juga ya Mbak ya katanya. Sudah yang di Iya. Makassar. Ya. Kalau kalau yang ASN-nya sejauh ini sudah ada nama itu 4 orang ya Oh, Mas 4 Erso. orang. Terus yang Iya. polisi juga ada ya di sana ya? Tapi saya belum tahu ya apa Hmm. namanya dan sebagainya. Ya, Kalau kayak. yang ASN ini sudah Enggak. sangat jelas yang Hmm. 2 orang, terus yang kemudian 2 orang lagi, yang satu ingin menyelamatkan temannya wanita, Hmm. tapi Hmm. ternyata malah ikut terjebak. Yang Ya, 2 lagi terjun dari lantai 3 atau apa ya. seperti itu. Oke, duka cita kita buat para keluarga yang ditinggalkan korban ini dan situasinya sekarang berlangsung sangat dramatis ya, Mbak Agi. Kalau Ya. kemarin kita mengabarkan berita ada hanya penjaraan di rumah Ahmad Sahroni itu yang paling pertama kali Hmm. dan kemudian berlanjut di rumahnya Eko Patrio dan Uya Kuya dan sekarang ini kita juga mendapat kabar tadi pagi ya, dini hari ya, itu rumah dari Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan juga anggota DPR RI ini Nafa Urbah. Nafa Urbah ini dari mana? Dari Nasdem juga ya Mbak ya? Dia ya. Dari Nasdem, jadi Yes, 2 yang dari Nasdem, 2 dari dari PAN ya berarti. yes ya. Mhm. Bahkan perkembangan terbaru juga kalau kita melihat di media sosial ini netizen Indonesia rame-rame menyerbu sebuah akun hotel di Singapura yang minta agar Ahmad Saroni yang dikabarkan berada di Singapura agar dikeluarkan dari hotel itu. Mereka juga memention otoritas di Singapura untuk mendeportasi Ahmad Saroni. Jadi situasinya memang sedang tidak menentu dan bahkan ini kemudian imbasnya juga sampai ke berbagai daerah ya Mbak Agi. Iya, ini dikabarkan dari gedung-gedung DPRD yang ada di Pantura. Jadi Pantura lumpuh Mas Irsut kemarin Mhm. gitu ya. Mhm. Jadi gedung DPRD yang misalnya Pantura ini ada di pantai utara Jawa Pantai ya. Utara Jawa. Mhm. Iya, ini adalah poros ekonomi yang ada di Jawa karena di sepanjang Pantura ini banyak sekali titik-titik pergerakan ekonomi, pusat-pusat ekonomi, pasar-pasar besar, pasar-pasar grosir itu ada di Pantura. Ini mulai dari Ini mana ya? terkait Cirebon, Brebes, Tegal, ada di Cirebon, Brebes, Pekalongan, bahkan juga Tegal. Cilacap, iya, dan sampai ke Kediri, Mas Hersu, Oh, kalau itu Cilacap gedung udah di DPRD selatan dong ya, hangus. malah ya. Mhm. Itu Ya, sudah, ya. iya, sampai ke arah Mhm. timur. Dan kemarin juga gedung Grahadi ya, itu kantor Emil Dardak itu juga dibakar. Oh, itu bukan rumah Gerahadi itu bukan rumah dinasnya Gubernur Jawa Timur ya? Iya, saya kurang jelas ya, tapi Ya kalau. ada sebuah sayap yang Mhm. katanya ini ada tempat kerja dari wakil gubernur Mhm. begitu, yang sebelumnya kan sudah tuh, yang kemarinnya sudah Mhm. ada pembakaran. Nah, yang kemarin ini ada ini dan kemudian dinarasikan itu sebagai tempat Emil Dardak bekerja begitu, Ya, Mas oke. Hers. Oke, ini perkembangan ini sangat dramatis dan saya lihat ini jujur banyak orang juga bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto karena Ya. sejauh ini kalau kemarin kan Pak Prabowo itu diberitakan mengumpulkan memanggil Panglima TNI dan Kapolri dan memerintahkan agar dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku anarki, tapi justru orang mempersoalkan kenapa justru Kapolrinya dipanggil bukannya dicopot. Itu kan yang sekarang Ya. ini jadi narasinya yang malah karena Mhm. justru persoalannya sekarang di lapangan itu polisi itu bagian dari persoalan kan kalau kita lihat kemarahan dari publik itu ya Mbak Adi. Iya, betul. Bahkan ada 211 kalau tidak salah ya, Mhm. organisasi Mhm. masyarakat Mhm. sipil yang sudah menandatangani Mhm. meminta agar Kapolri dicopot. Mhm. Ini betul-betul masif sekali ya. Organisasi masyarakat sipil ini ada yang dari LSM lingkungan, LSM pertambangan, berbagai macam Mhm. LSM, tentu saja seperti apa namanya YLBHI, terus kemudian Walhi, terus kemudian dari perguruan tinggi begitu ya. Itu meminta intinya adalah pencopotan Kapolri. Saya Mhm. bacakan nih, daftar dari 211 tapi beberapa saja. Mhm. Jadi dari ICW, Indonesia Corruption Watch, terus kemudian Komisi untuk Orang Hilang Kontrans, Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Lembaga Bantuan Hukum, terus kemudian dari PBHI, kemudian yang lainnya misalnya LBH Apik Jakarta, LBH Padang, Federasi Pelajar, Jakampus Universitas Terbuka, Aman Daerah Sumbawa.
integritas transparansi kebijakan Hmm, hmm, Sumbawa, hmm, hmm. Setara Project, Oh Badan ini Eksekutif merata dong ya, sampai Mahasiswa daerah juga IPB. ya. Hmm. Iya, Salam Empat Jari, Dialog Kota, Vian Indonesia, Barikade Tani, Kesatuan Perjuangan Rakyat. Banyak Banyak sekali ya, ya, dari ya. daerah ikut Mas Ersu, Oke. jumlahnya ratusan. Ya, dan sampai sejauh ini justru malah kalau kita menyimpulkan itu Pak Listio Sigit diberi otoritas ya untuk melakukan tindakan-tindakan karena ada sebuah video yang kita tidak tahu dari mana menyebar di media sosial tapi narasinya cukup jelas. Di situ Pak Listio Sigit memerintahkan tindakan tegas gitu juga terhadap para pelaku anarkis meskipun suaranya nggak terlalu clear dan saya tadinya jujur aja kalau kalau video-video yang nyebar di WhatsApp itu saya mesti curiga dulu apakah ini AI atau apa kan sekarang mesti hati-hati yang Ya. seperti itu ya Mbak Agi ya. Mhm. Betul. Jadi mulai hari ini haram hukumnya ya. Yang namanya mako diserang, haram hukumnya. Dan kalau sampai kemudian mereka masuk menyerang, aturan sudah ada. Terapkan aturan itu. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Karena kan menyambut karet, tembak. Ya. Kalau tidak kakinya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang menyalahkan Kapolri, istilah Sigit Prabowo siap dijawab. Ya, ya, betul. Tadinya kita kan mengkeep ya video ini karena Hmm, kita termasuk awal-awal mendapatkan video ini dan belum menyebar ke media sosial hmm, maupun ke media mainstream begitu. Tapi kemudian ternyata ini sekarang kan sudah viral. Kita kan masih mencari tahu ini betul atau tidak. Jadi sementara ini kalau dilihat itu seperti ada yang merekam ya karena hmm, ini Kapolri dan juga jajarannya begitu petinggi Polri ini melakukan rapat, tapi rapatnya ini secara online dengan para jajaran mungkin anak buah. Kita tidak tahu karena videonya yang terlihat adalah Kapolri di depan dan beberapa orang yang ada di depannya. Tapi kalau melihat tepuk tangan ketika Kapolri itu menarasikan sesuatu itu sepertinya orangnya banyak begitu hmm. yang mengikuti rapat tersebut dan Kapolri antara lain mengatakan bahwa sekarang jangan orang yang diduga Kapolri ya orang yang diduga Listio Sigit ini yang videonya viral ini mengatakan bahwa sekarang jangan ada lagi yang istilahnya merusak markas ya, karena ini memang Mako Brimob kan memang tadi malam pun masih penuh dengan ketegangan bentrokan dan sebagainya walaupun pagi ini kita mendapati sebagian pengunjuk rasa atau warga itu pulang Hmm, kemarin juga pulang Mas Ersu tapi hmm, mereka balik lagi nah hmm. kembali kepada rapat Kapolri Kapolri mengatakan bahwa jangan ada lagi yang merusak markas mungkin maksudnya adalah markas Makobrimob atau juga markas Polda Metro Jaya atau juga yang ada di daerah karena Polsek bahkan. ya bahkan polsek ini kan banyak sekali Hmm, polsek yang dibakar ya bahkan hmm. di Surabaya beberapa polsek itu diserbu. Polsek Pondok Gede tadi malam penuh dengan ketegangan yang ada di dekat pasar gitu berbagai apa Pondok video Gede itu ini di Bekasi ya atau di di Jakarta Timur? Bekasi, kota Bekasi. Bekasi. Hmm, hmm, Ada di kota Bekasi dan di situ adalah juga pusat ekonomi daerah hmm, Kecamatan Pondok Gede karena hmm, itu pasar yang kalau malam itu memang menjadi tempat tujuan untuk kulakan begitu untuk hmm, daerah Bekasi itu Mas Hersu dan hmm. ini penuh dengan ketegangan baik di daerah Polseknya maupun di depan Kecamatan Pondok Gede yang di situ ada lapangan. Dan kita kembali kepada narasi dari Kapolri tadi ya, saya rasa markas itu bisa berkonotasi macam-macam. Tapi kalau di Jakarta ini adalah Polda Metro Jaya dan Makobrimob yang ada di Kuitang. Dan Kapolri mengatakan bahwa kalau seandainya ada yang masuk, maka jajarannya diberi otoritas untuk menembakkan peluru karet. Dan dia mengatakan kalau seandainya ada yang ini konsekuensinya adalah saya siap untuk dicopot begitu kurang lebih. Nah, ini yang kemudian menyebar. Saya rasa ini sebenarnya konfidensial ya. Kenapa sampai menyebar? Dan ketika ini menyebar, ini menimbulkan kemarahan baru, Mas Hersu, dan menimbulkan ketegangan baru begitu. Walaupun sampai sekarang belum ada klaim atau penjelasan dari pihak Polri itu rapat di mana, kapan, dan kemudian apakah betul narasinya seperti itu begitu. Ya, oke. Kita kalau melihat situasinya memang sekarang ini yang sebenarnya tidak menentu ya, uncertainty situasinya sebenarnya dan banyak orang berharap sebenarnya Pak Prabowo ya yang ini harus segera bicara kepada publik gitu. Mhm. Karena Mhm. situasinya tidak menentu. Coba kita urutkan saja peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang kemarin sampai hari Ya. ini, Mbak Agi. Mhm. Mhm.
Ya, jadi kalau apa kemarahan yang betul-betul brutal yang ada di Hmm, lapangan itu kan terlihat dari penjarahan, Mas hmm, Ersu. hmm, Sebelumnya itu tentu dimulai dari tewasnya Afan Kurniawan ya. Tapi hmm, setelah itu eskalasi semakin meningkat yaitu dengan adanya penjarahan ini. Walaupun kalau saya melihat ini berbagai apa ini jadi ingat 4 tahun yang lalu ketika ada pembakaran halte Sarinah yang kita masih hmm, ingat di hmm, mana ada investigasi digital yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis di newsroom hmm. apa namanya Narasi dan newsroom. narasi newsroom dan Hmm, kemudian di situ mereka menggunakan berbagai rekaman digital baik itu hmm, video, foto dan sebagainya ribuan rekaman digital yang itu resmi yang CCTV-nya di apa dioperasionalkan oleh Pemprov DKI begitu juga dengan berbagai foto-foto para jurnalis yang ada di sana baik dalam maupun luar negeri yang kemudian itu diolah dan itu memperlihatkan memang ada penumpang gelap gitu ya dark rider itu yang jadi bukan warga. Ketika itu hmm, kan kemudian diarahkan kepada kelompok tertentu. hmm, hmm, Dan ketika itu diarahkannya bahkan ada yang kalau para buzzer mengarahkan kepada kelompok Islam. Kita tahu ketika itu HRS masih menjadi incaran. Jadi hmm, bahwa ini ada narasi dari mereka yang pendukung-pendukung misalnya FPI apa dan sebagainya. Tapi kemudian dibuktikan eh, lewat penelitian atau investigasi itu ya hmm, bahwa ada kelompok tertentu yang mungkin selama ini sering disebut sebagai anarko, hmm. mereka yang berbaju hitam-hitam gitu dan berbuat anarkis gitu. Mereka ini masih muda, usianya masih sekitar 20-25 tahun gitu. Dan anarko ini memang sering muncul ada di mana-mana. Kemarin juga saya melihat caption di sebuah televisi nasional, mereka menyebut anarko Ya. ada di lokasi Dan, tempat dan kita penting kerusuhan. ingatkan ya, anarko ini kan gerakan internasional. Sebenarnya mereka ini ya, Ya. independen gitu sebenarnya ya. Hmm. Tapi ada tanda-tanda kalau dari investigasi kemarin itu kelihatannya di using oleh kelompok tertentu ya kemarin Beda untuk anarko yang ada di Indonesia dengan ya, anarko yang ada di ya, internasional dia gitu. untuk mendiskreditkan kelompok Muslim ya pada waktu itu gitu ya. Pada Ya, waktu itu, iya. Nah ya, sekarang ini mungkin ada kecurigaan juga dan kita hampir pastikan dalam situasi semacam ini pasti akan ada penumpang gelap ya. Meskipun sejak ya, awal kita selalu menyatakan bahwa ini adalah gerakan orang miskin kota, orang lapar yang hmm, sedang marah. Nah, dalam ya, situasi seperti ini kan bisa saja itu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok itu ya. Karena kayak yang ini betul. mesti kita bikin clear Mbak Agi. Karena kalau kemudian kesimpulan dari pemerintah, oh ini memang ada kelompok anarkis yang mencoba mengacaukan situasi, Hmm, bisa salah nanti mitigasinya dari pemerintah begitu. Yes, ada betul. penumpang gelap di tengah situasi ini dan bisa saja kalau kepentingan kemudian memanfaatkan situasi karena kita mungkin kita tidak akan sebut secara gamblang, tapi kan narasi-narasi di media sosial udah mulai mencurigai. Kenapa kalau rumah-rumah yang ini yang diserbu, kenapa tidak rumahnya si ini, misalnya begitu gitu. Nah kalau rumahnya Betul. si ini, si A, B, C, si C ini tidak juga diserbu, ini berarti mereka ini yang melakukan itu. Gitu kan narasi sekarang yang ada ya, Mbak ya. Iya, betul. Jadi, kenapa rumah-rumah memang artis-artis ini menjadi sasaran begitu ya, Hmm, Mas hmm, Ersu? hmm, hmm. Karena mungkin perilaku mereka yang Yes, menusuk hati flexing ya, masyarakat. Iya. ya. Hmm. Selain juga mereka selama ini dikenal sebagai flexing, tapi Hmm. orang abai, sudahlah itu memang itu Dan perilaku mereka mereka. juga kecewa kenapa kualitas anggota DPR sekarang seperti itu isinya gitu ya. Betul, Kita betul. bukan meremehkan para artis, tapi kebetulan banyak artis-artis yang masuk ke DPR itu yang modalnya betul-betul modal artis tok aja gitu, bukan Iya, modal ketenaran. ya. Ya, model ketenaran. Jadi kalau misalnya seperti Saroni, dia bukan artis, tapi dia Hmm, termasuk selebgram, dia hmm, populer dan hmm. Seleb, sayangnya, seleb medsos ya ya. Hmm, seleb medsos dan sayangnya, dan ini crazy rich begitu. Sehingga dia misalnya pamer mobil mewah, pamer barang-barangnya begitu ya. Eh, Sayangnya memang sorry to say dia ini lemes begitu ya. Lemes tuh apa itu? bibirnya Hmm, apa mulutnya itu terlalu bocor kalau menurut saya. hmm, hmm, Sehingga seringkali menjadi sasaran tembak hmm, sebetulnya hmm, di kalau di komen-komen di hmm, IG-nya Sahroni begitu ya. Sehingga dia ini apalagi ketika ijazahnya itu di apa dijarah dan hmm. kemudian nilai-nilai Sahroni yang ternyata tidak tidak Ya, saya tidak udah baca bagus itu. ya. Ternyata dari semua mata pelajaran yang satu mata pelajaran nomor yang nilainya 7, yang lain cuma 6 semua gitu ya. Tapi sebenarnya Sahroni menurut saya dia mungkin masih lebih bisa berbangga karena ijazahnya mungkin asli dan kemudian nggak ada nilai D-nya itu.
Kalau D itu apa ya? Berapa ya nilainya? D itu 5 atau 4 sih Mbak? Mungkin 5 ya. Nilai D itu 5 ya? Ya nggak ada nilai Ya, ya. 5-nya ya. Nggak Ini ada C, nilai D-nya. rata-rata C dan ada satu B pun B minus itu ya Mbak. Yang 7 itu kan. Betul. Ya. Mhm. Mm-mm. Dan tapi ini orang kemudian bernarasi kan, jadi Mm-mm. siapa yang tolol begitu kalau dia Mm-mm. mengatakan selama ini rakyat tolol karena menginginkan DPRD bubar begitu. Jadi kalau melihat hasil rapot itu siapa yang tolol itu narasi dari netizen. Dan rumah Sahroni tidak hanya satu yang dijarah ya, ada 2 yang dijarah. Jadi tidak hanya yang ramai kan kemarin ada satu rumah yang dijarah, yang satu kemudian tidak. Tapi yang menarik ini dari penjarahan dari mulai Sahroni, terus kemudian rumah Eko Patrio, walaupun Eko Patrio ini sudah meminta maaf di akun media sosialnya, dia ditemani dengan pasa ungu, minta maafnya cukup panjang dan terlihat betul penyesalan itu di wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Kalau kita melihat begitu juga dengan Uya Kuya. Uya Kuya tidak didampingi siapapun, dia ini biasa membuat podcast dan sebetulnya kalau dari catatan saya sering melihat begitu sesekali melihat akun dari Uya Kuya ini sebenarnya dia juga tidak hanya sekedar artis Mas Hersu, dia ini juga banyak memberikan bantuan dan apalagi kalau seandainya ada pihak-pihak yang lemah dan kemudian dia lemah secara hukum, dia mendapatkan intimidasi, bahkan intimidasi dari polisi sekalipun dari aparat hukum, kemudian orang itu diundang dan Uya Kuya melakukan pendampingan hukum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Jadi sebetulnya peran dia ini cukup signifikan, tapi mungkin karena kemarin dia menanggapi situasi yang DPR dibubarkan begitu ya, dan dia mengatakan ya kita seperti ini joget-joget karena kita kan artis, itu menusuk di mereka walaupun artis sudah menjadi anggota DPR, jangan lagi dibawa perilaku yang seperti itu begitu. Begitu juga. Kemudian sesudah Uya Kuya adalah Nafa Urbah dan juga Sri Mulyani. Yang cukup mengejutkan adalah Sri Mulyani. Tapi yang terjadi di Eko Patrio, ini orang mempertanyakan. Mereka yang bersaksi di sana, sebenarnya rumah Eko Patrio ini sudah dijaga oleh TNI, begitu sesudah dia meminta maaf. Tapi kenapa tetap penjarahan itu terjadi dan mereka yang menjarah ini dibiarkan? Begitu juga yang ada di rumah Nafa Urbah. Nafa Urbah itu tetangganya malah terheran-heran. Ini kejadiannya tidak sporadis dan kemudian dengan massa yang besar. Ini terjadi tengah malam begitu dan kemudian orang bertanya-tanya, ini siapa? Karena tengah malam ada orang membawa barang-barang, ada lukisan, ada televisi apa dan sebagainya. Ini siapa lagi yang dijarah Nafa begitu? Orang mengatakan ini Nafa Urba dan tetangganya juga mereka pada merasa sedih gitu ya melihat penjarahan itu, Mas Ersu. Nafa Urba juga sudah meminta maaf sebetulnya dan itu cukup viral. Wajahnya terlihat penyesalan yang sangat dalam. Rumah siapa sih bang? Nafa. Oh. Mati ya. Foto bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Begitu juga dengan kalau yang satu lagi ini yang mengejutkan adalah penjarahan dari rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang ada di sektor 3 kalau tidak salah ya, di Mandar Utama di Bintaro.
Jadi ini mengejutkan karena dia ini bukan artis, tapi memang kebijakan publiknya yang saya berbagai kira. kebijakan publiknya, terutama soal pajak dan sebagainya, dan kurang empati narasinya, dan itu yang membuat saya rasa rakyat marah, dan kemarahan rakyat kepada Ibu Sri Mulyani sendiri ini pun mungkin sudah disadari dengan Ibu Sri Mulyani sudah cukup lama dia menutup kolom komen di IG-nya ya, sehingga supaya rakyat itu tidak berkomentar. Karena memang netizen ini kan sangat kejam kalau memberikan komentar. Tapi saya rasa itu bukan tindakan yang bijaksana gitu. Bagaimana mungkin seorang pejabat tidak ingin mendengarkan komentar dan kritikan dari masyarakat yang hanya bisa didapat begitu ya di setiap kebijakan apa dan sebagainya, kegiatan Ya, dia dan sebagainya itu ya, dari kolom komen itu iya, justru. iya, Saya iya. mengapresiasi berbagai Iya, pejabat yang walaupun dimaki-maki tetap ya. membuka kolom komennya. Saya tentu saja dan kita tentu saja tidak sepakat dengan aksi penjarahan semacam ini, gitu ya, Mbak Agi Betul. ya. Tetapi Mhm. memang kita mesti proporsional. Ibu Sri Mulyani memang harus bertanggung jawab terhadap situasi semacam ini karena dia Ya. adalah menteri keuangan 2 periode di eranya Joko Widodo, dan kita tahu Mhm. sekarang ini adalah imbas dari kebijakan di pemerintahnya Joko Widodo, dan Ibu Sri Mulyani bagian penting dari pemerintahnya Joko Widodo, gitu ya. Mbak Agi, tapi Betul. sebenarnya kita lihat ya beberapa video-videonya ya Mbak ya, supaya Mhm. dapat gambaran ya. Oh, rumah Eko mulai jebol. Udah mulai masuk ke rumah Pak Eko. Masuk ke rumah Pak Eko, masuk. Tahun berapa tuh mereka dia di sini? Ya Allah Pak, baru bulan Februari. Dulu saya waktu di Emerald, tetanggaan. Oh. Saya pikir masih di sana. Enggak Pak. Nyewa juga Pak, kasihan yang punya Pak. Iya. Tapi barangnya barang Sinafa kan? Iya. Anjay. TV kursi no. Udah pernah diambilin sama masa Bu Sri. Buset. Bang, apa itu bang? Dapat ya perhiasan lah. Oh, Perhiasan. itu teko. Jadi saya kira itu situasinya ini sangat berbahaya, dan saya jujur khawatir karena memang sejak kemarin itu kan alamat rumah, kemudian nomor telepon itu dari para pejabat ini, anggota DPR, memang disebar di media sosial, Mbak Agi, dan Mhm. kita tahu sebenarnya tujuannya apa, dan benar kemudian kan dengan bermodal itu sekarang kan rakyat tuh bisa mencari itu dengan Google Map dan sebagainya, orang bisa menuju Ya. satu titik, itu bisa terjadi. Tetapi bukannya tidak mungkin juga ini terjadi mobilisasi juga, itu yang saya kira kita perlu Ya. waspada ya. Publik Mhm. terus waspada, jangan sampai kemudian ikut melakukan penjarahan dan kemudian jadi korban. Karena ini kita mesti curiga kalau memang itu ada mobilisasi dan ada target tertentu, bisa jadi muncul martir baru lagi loh. Karena kan Ya. tadi itu dari pengalaman gerakan-gerakan di seluruh dunia, ya kerusuhan massa di seluruh dunia, termasuk ya seperti kasus Afan ini kemudian menjadi trigger kan, dan betul kan. Kemarin saya juga menyebut itu peristiwa yang terjadi di Arab Spring ya. Saya waktu kemarin nyebutnya Aljazair, itu Tunisia sebenarnya yang menjadi Mhm. pemicu seorang pedagang kaki lima Tunisia yang kemudian membakar dirinya
karena dia ditertibkan oleh polisi, mungkin di sini polisi Pamong Praja, dan kemudian muncul Arab Spring, gerakan di seluruh kawasan Arab. Nah, kemarin juga itu kemarahan publik juga dipicu oleh wafatnya adik kita Afan Kurniawan yang dilindas oleh oleh Barakuda ya, kendaraan Barakuda. Nah, ini hati-hati juga yang terjadi ini kalau kemudian ada penjarahan di satu tempat dan kemudian ada sengaja yang kemudian dijadikan martir, itu bisa nambah situasi chaos loh ya. Dan menurut saya ini penting buat Pak Prabowo untuk menunjukkan posisinya, dan saya kira kalau Pak Prabowo tetap mengandalkan pimpinan Polri yang sekarang, itu kredibilitasnya sudah cukup berat loh di kalangan publik ya, karena tuntutan yang seperti Anda sebutkan tadi ada 200 lebih organisasi yang menuntut pencopotan Pak Kapolri. Mohon maaf ini perlu jadi belebetan juga ini. Dan itu artinya kan kepercayaan publik terhadap institusi ini sangat berat gitu loh. Jadi kalau masih menggunakan seperti itu bahaya ya. Jadi kita mesti dorong Pak Prabowo untuk menunjukkan posisinya sebagai komandan untuk memimpin situasi ini, dan hati-hati dengan instruksi bahwa tindak tegas terhadap pelaku anarkis itu, karena itu bisa jadi justifikasi untuk para aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang represif. Padahal terbukti kemarin dalam kasus demonstrasi berapa hari itu, para tentara itu yang turun ke lapangan itu sama sekali tidak punya bekal apa-apa. Mereka tidak bawa senjata, pentungan pun mereka nggak bawa. Cuma tangan kosong dengan pendekatan yang lunas, dan bisa rakyat dikendalikan. Itu artinya sebenarnya dengan pendekatan yang tepat tanpa ada kekerasan itu bisa loh dilakukan gitu. Iya, bahkan politiknya adalah dengan cara bersentuh tubuh, dalam arti mereka dipeluk, mereka ini diusap kepalanya, dadanya dipegang, Kali-kali ditenangkan. ditraktir, cuma air minum, Iya, air makan. aqua gitu. Biasanya di tempat ada itu banyak pedagang lah gitu di lokasi. Seperti bahkan di depan DPR itu demonya belum datang, pedagang sudah ada di situ. Ini memang pedagang-pedagang yang kalau di Jakarta beda ya. Mereka ini ada demo juga malah datang ya. ada demo mereka malah datang gitu, Ya, bisa makan. tapi jangan sampai kemudian ini mengorbankan uang lauk pauknya anggota TNI nih, mesti dibekalin itu atau diganti deh. Iya, Mas Ersu. Jadi ini sekarang ini karena demonya sudah berhari-hari, memang kemungkinan masuknya pihak ketiga sebagai penumpang gelap ini sangat besar sekali. Bahkan sebetulnya banyak sekali yang sudah memperingatkan, beberapa influencer politik lah seperti Ferry Irwansyah dan kawan-kawan itu memperingatkan bahwa hey, hati-hati. Karena ini buzzer yang selama ini buzzer yang aktif untuk membela pemerintah begitu, mendukung pemerintahan Prabowo. Tapi kira-kira sekitar sepekan 2 pekan belakangan ini narasi mereka itu justru menginginkan adanya kerusuhan ini, menginginkan agar seperti mendorong pembubaran DPR misalnya. DPR memang pantas untuk dibubarkan karena ini karena itu apa dan sebagainya. Ini aneh ya. Mereka buzzer-buzzer yang selama ini mendukung pemerintah tapi kemudian malah berbalik. Selamat pagi teman-teman, terutama yang sedang berjuang di luar sana. Teman-teman, makin banyak akun-akun di sosial media gue yang memprovokasi untuk menjarah. Akun-akun tidak dikenal, akun-akun namanya nggak ada, postnya nggak ada, tiba-tiba cari rumahnya, jarah rumahnya. Jangan kalian ikutin teman-teman, dan jangan terprovokasi teman-teman. Gue nggak pernah mendukung setiap aksi anarkisme yang terjadi. Kalian logika aja, gimana caranya rumah seorang menteri bisa dimasukin seorang warga biasa? Tidak mungkin teman-teman. Jadi jangan terprovokasi satupun. Gue akan berusaha menghapus dan memblokir akun-akun tersebut sebisanya gue. Dan kalian harus sadar, domino efek dari hal ini tuh sangat berbahaya. Jadi jangan terprovokasi ya teman-teman. Jadi seperti memang ada entah ada pergantian gitu di belakang layar, ataukah memang ada, kita tidak tahu mereka ini dibayar oleh siapa, karena mereka juga memakai nama-nama itu adalah bukan nama asli, bukan nama organik begitu. Jadi apakah ada perubahan di belakangnya? Karena kalau Prabowo sendiri tidak memiliki kebiasaan begitu ya di dirinya sendiri itu untuk kemudian membuzzer.
Justru dia mengenal buzzer apa dan sebagainya itu kan ketika dia kemudian dekat dengan Udah Jokowi mulai dan salah melihat gaul. bagaimana. Udah Iya, salah gaul itu, Mbak. sebenarnya Pak Prabowo ini salah gaul gitu ya. Iya. Dan kita tahu kalau di sekeliling bukan Pak Prabowo, tapi ada orang memang di sekeliling Pak Prabowo itu orang yang kita tahu lah pada 2024 kemarin, 2023 juga dikenal sebagai bosnya buzzer. Oh, dia yang mendanai seperti itu. Jadi memang ini sekarang situasi sudah tidak menentu. Seperti misalnya kita bahas yang di Pantura ya Mas Heru sedikit saja. Jadi ini yang di Pantura ini sudah merusak ekonomi kalau seperti ini. Karena gedung DPRD itu tadi yang ada di Brebes, yang ada di Pekalongan, kemudian di Cirebon, di Cilacap, di Kediri itu sudah hangus begitu, sengaja Ya. dibakar. Dan Dan kemudian Makassar saya kira juga ya, Makassar tuh sadis banget itu oh ya. sudah hangus duluan yang ada Iya. di Makassar Dan perlu sehingga timbul diselidiki korban siapa itu, itu. apakah itu betul pengunjuk rasa atau yang tadi itu yang free riders tadi ya, penumpang gelap tadi yang dalam Betul, situasi. betul, betul, betul. Dan bahkan ada warga gitu seperti di Kediri, mereka itu bersaksi, memang sebelumnya sudah ada unjuk rasa. Kediri ini walaupun bukan kota besar, bukan ibu kota provinsi, tapi cukup signifikan gitu gerakan Ya. mahasiswa yang ada di sana. Dan kemudian mereka yang melakukan pembakaran gedung DPRD ini, masyarakat yang mengetahui terheran-heran karena mereka tidak mengenal wajahnya, mereka bukan orang situ, mereka tiba-tiba datang saja dan kemudian melakukan pembakaran. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan bakar fasilitas rakyat karena nanti akan dibangun dengan uang rakyat lagi. Jadi kalau seandainya uang anggaran APBD itu yang mereka terima yang sekarang itu sudah boncos habis-habisan transfer ke daerah itu sudah diefisienkan begitu rendah begitu. Nanti tentunya itu akan dialokasikan ke sana begitu. Padahal seharusnya itu untuk membangun jalan, seharusnya itu membuat WC umum apa untuk alokasi pendidikan apa dan sebagainya. Akhirnya dialokasikan untuk membangun fasum-fasum yang dirusak ini. Jadi siapapun mereka kalau seandainya saat ini ya dalam kondisi saat ini siapapun mereka kita tidak kenal wajahnya, mereka bergerombol apalagi berbaju hitam-hitam apa dan Dan sebagainya. bahasa tubuhnya sama gitu ya kira-kira. Iya, kira-kira tinggi tubuh sama apa dan sebagainya hadapi. Rakyat harus kompak untuk menghadapi itu. Kita jaga fasilitas umum kita. Yes, oke. Dan yang paling penting Pak Prabowo sebagai presiden dan saya kira otoritas tertinggi yang memegang Iya. kedaulatan di negara ini itu harus segera menunjukkan posisinya sebagai memang komandan dari semuanya itu dan rakyat itu berharap untuk itu ya Mbak Agi. Jangan Iya. dalam situasi ini justru memberikan pesan yang membingungkan kepada publik. Karena Iya. sebenarnya kemarin-kemarin kita tahu bahwa banyak rakyat itu yang tadinya nggak jadi pendukung Pak Prabowo tapi kemudian menjadi pendukung Pak Prabowo tapi ketika posisi Pak Prabowo membingungkan, terutama hubungannya dengan geng Solo itu, ya kemudian rakyat kemudian mulai kecewa dan menarik dukungannya pada Pak Prabowo. Ini momentum yang tepat buat Pak Prabowo menunjukkan bahwa beliau adalah seorang presiden yang bisa mengendalikan situasi dan berdiri untuk kepentingan semua rakyat, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompoknya sendiri, yang lebih parah lagi kalau kelompok Solo. Gitu. Iya, ini seruan untuk mencopot Kapolri sudah sangat-sangat masif. Sebagian orang mengatakan ini sudah terlambat, sudah sulit dikendalikan. Tapi kita harus percaya bahwa ini akan bisa diatasi. Oke. Belum terlambat, Pak Prabowo, ayo terus tetap bertindak. Karena memang seruan itu kekerasan yang ditunjukkan oleh polisi dan sebagainya itu menyebabkan kekerasan ini seruan untuk pencopotan Kapolri ini makin menguat, Mas Heru. Oke, kita pamit ya Mbak Agi. Saya Rusbeno Arif. Oke. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.